bersama dengan saya PS John George Nicholas dalam program Gempa yang adalah singkatan dari Gerakan Meneliti Penulisan Alkitab. Hari ini saudara, teman-teman, kita akan mempelajari sesuatu yang penting yang berasal dari sebuah pembahasan dengan satu teman yang bertanya kepada saya, Pastor, apa pentingnya salib bagi orang Kristen sehingga saya melihat orang memasang salib di leher sebagai kalung, ada salib di atap gedung gereja, ada salib bahkan di dalam gedung gereja. Apa sih yang penting dalam salib itu? Maka dari sini muncul beberapa pertanyaan yang kita akan renungkan bersama. Apakah yang pertama salib itu yang penting? Yang kedua, apakah pribadi Yesus yang penting? Atau yang ketiga, apakah peristiwa Yesus yang disalibkan itu yang penting? Kita akan mempelajari, saya ajak saudara untuk baca Alkitab kita lebih dulu di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 dan 19. 1 Korintus 1 ayat 18 dan 19 dengan judul perikop Hikmat Allah dan Hikmat Manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Amin. Jadi kita memahami di sini bahwa dikatakan pemberitaan tentang salib merupakan suatu kebodohan. Kebodohan saudara bagi orang yang akan binasa. Kenapa? Orang tidak memahami peristiwa tentang salib ini. Sehingga dalam pemberitaan ayat 19 berkata bahwa Tuhan berkata dia akan melepaskan hikmat dari orang berhikmat dan kearifan dari orang-orang yang bijak. Kenapa peristiwa salib tidak bisa dipahami dengan akal sehat manusia, saudara, khususnya penyaliban Kristus? Artinya begini, salib bukan sesuatu yang istimewa karena salib adalah sebuah kayu yang dipotong, disatukan secara horizontal dan vertikal. Dan peristiwa penyaliban yang merupakan sebuah hukuman atas sebuah kejahatan sudah ada sebelum Yesus ada. Diperkirakan hukuman penyaliban itu diinisiasi oleh bangsa Persia 300 tahun sebelum Masehi dan disempurnakan, diadopsi oleh bangsa Romawi 100 tahun sebelum Masehi. Dan banyak orang yang sebelumnya sudah disalib. Cara orang Persia menyalibkan belum sesempurna orang Roma. Kenapa? Mereka pakaiannya tiang untuk gantung orang di situ, tetapi tetap disebut penyaliban. Tetapi orang Roma membuat vertikal dan horizontal sehingga mereka menyalibkan orang yang dianggap jahat, yaitu adalah orang yang memberontak, baik itu budak, baik itu orang dari tentara yang memberontak, yang membuat hal-hal yang tidak sesuai, sehingga dianggap kejahatan mereka terlalu besar sehingga hukumannya yang pantas adalah penyaliban, sekaligus untuk mempermalukan orang yang disalibkan. Oleh karena itu, saudara, kita perlu memahami bahwa hukuman penyaliban tidak berbeda dengan hukuman mati yang lain, seperti dihukum pancung, disuntik mati, ditaruh di ruang di kursi kematian, atau ditembak mati. Cara apapun yang saudara ketahui, semua itu adalah berbentuk hukuman, termasuk dengan hukuman penyaliban. Tetapi yang jadi istimewa adalah hukuman penyaliban Yesus. Ini keistimewaannya salib. Salib sendiri bukan sesuatu yang istimewa karena dia hanya sebuah benda yang menjadi alat di mana orang itu dihukum. Tetapi dia mulai menjadi istimewa dalam peristiwa Yesus karena Yesus pribadi yang tidak biasa seperti yang lain. Dan dianggap oleh fitnah daripada orang Yahudi, ahli Taurat, dan orang-orang yang tidak terima Yesus sebagai Mesias,
dianggap itu dibuat itu hasutan seolah-olah Yesus memberontak kepada pemerintahan Romawi yang ada. Sehingga diputuskan pada akhirnya Yesus harus disalibkan. Jadi yang penting dalam perkara penyaliban itu bukan salib itu sendiri. Karena salib bagaimanapun akan tetap sebuah lambang, walaupun ditaruh di leher, walaupun ditaruh di atap gereja, walaupun ditaruh di dalam gereja. Esensinya dia tetap sebuah benda dan bukan kunci di dalam peristiwa ini. Tetapi kuncinya adalah dalam peristiwa ini adalah pribadi Yesus. Pribadi Yesus yang adalah Mesias, yang adalah Tuhan, yang datang di dunia menjadi manusia untuk datang menebus saudara dan saya yang adalah orang berdosa, orang yang tidak layak. Jadi yang penting adalah pribadi Yesus yang disalibkan, karena banyak orang sudah disalibkan tetapi tidak ada yang istimewa terjadi. Kenapa peristiwa penyaliban jadi khusus atau spesial dalam pribadi Yesus? Karena pribadi Yesus adalah pribadi yang spesial. Maka dikatakan orang yang bijaksana, orang yang punya hikmat dunia tidak mungkin memahami itu dengan hikmat mereka. Orang arif pun tidak akan bisa memahami peristiwa ini dengan sempurna, sehingga itu menjadi kebodohan bagi mereka, sehingga jadi lelucon, menjadi inahan dan seterusnya. Tetapi buat kita yang diselamatkan, itu adalah peristiwa yang sangat penting. Kenapa? Melalui peristiwa itu terjadi sebuah perkara yang menunjukkan kasih Allah buat saudara. Peristiwa kematian Yesus di kayu salib membuat saudara menyadari, bukan sekedar menyadari, tetapi mengalami yang namanya kasih Allah melalui penebusan oleh darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib itu. Jadi darah Yesus yang adalah spesial, saudara. Kenapa? Darah bicara nyawa. Dan melalui darah Yesus yang telah dicurahkan, terjadilah penebusan buat saudara dan saya. Sehingga melalui peristiwa ini, kematian Yesus memberi kehidupan yang baru buat saudara. Inilah istimewanya salib. Bukan salib yang ada di gereja, bukan salib yang ada di atas gereja, bukan salib yang dipasang di leher seperti kalung, tetapi peristiwa pemberitaan. Maka ayat 18 berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi saudara, salib itu harus diberitakan. Keistimewaan salib adalah karena melalui salib kasih Allah telah terbukti, sehingga melalui kasih Allah saudara dan saya yang seharusnya mati karena dosa yang kita perbuat, saudara dan saya alami penebusan. Jadi pemberitaan inilah yang istimewa, saudara, bukan salibnya, tetapi pribadi Tuhan yang adalah Yesus yang menjadi manusia, rela mati, disalibkan, dibunuh, dihukum demi saudara dan saya mengalami yang namanya penebusan, pemulihan. Maka kalau saudara dan saya lihat di ayat 23 dikatakan begini, 1 Korintus 1 ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Jadi Kristus yang disalibkan yang penting. Bukan salibnya, tetapi Kristus yang disalibkan yang diberitakan, saudara. Kenapa? Kristuslah yang mengerjakan segala sesuatu. Salib hanya alat. Jadi tadinya bisa saja Yesus dibunuh dengan cara dipancung, tetap sama. Yang utama adalah pribadi Yesus dan korban darah yang dia curahkan. Bisa saja Yesus ditaruh di tempat dan ditembak mati. Yang penting bukan tembakan itu, tetapi yang penting adalah pribadi yang memberi diri untuk ditembak. Hal yang sama tentang penyaliban. Jadi salib itu mendapat maknanya di dalam pribadi yang disalib. Karena kita ingat, di samping Yesus kiri dan kanan ada juga penjahat yang lain yang telah disalibkan. Pertanyaannya yang muncul adalah, kenapa tidak ada berita tentang penyaliban dua orang yang di samping Yesus? Kenapa buat mereka tidak heboh-hebohan? Karena apa? Bukan tentang salib tetapi tentang pribadi yang disalibkan. Dan pribadi yang disalibkan bukan pribadi yang biasa. Itu adalah pribadi Allah yang karena kasih
datang di dunia ini menjadi manusia dan melalui penyaliban itulah menebus manusia. Disitulah istimewa perkara salib, saudara. Maka dikatakan di sini di ayat 23, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. 24, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi jelas yang diberitakan Yesus dikatakan sebuah untuk orang yang Yahudi sebuah batu sandungan. Kenapa? Orang Yahudi nggak terima Yesus adalah Mesias. Mereka nggak terima Yesus katakan dia adalah anak Allah. Mereka tidak terima bahkan Yesus menyetarakan dirinya sebagai Allah. Sehingga menjadi batu sandungan bagi mereka. Tetapi untuk orang Yunani, dia jadi suatu kebodohan. Kenapa? Orang Yunani adalah orang yang pakai akal sehat. Orang yang jago dalam yang namanya filsafat. Sehingga buat mereka sesuatu harus masuk akal. Masa Tuhan menjadi manusia? Masa Tuhan bisa mati? Masa Tuhan bisa disalibkan oleh manusia yang diciptakannya? Tidak masuk akal bagi mereka, sehingga disebut itu menjadi sebuah kebodohan bagi mereka. Tetapi dikatakan untuk kita yang telah dipanggil, saudara, justru penyaliban Yesus, kematian Yesus menjadi tanda buat kita bahwa kasih Allah nyata dan menjadi kekuatan Allah untuk mencapai tujuannya penyelamatan kepada manusia. Disitulah keistimewaan salib, saudara. Jadi bukan tentang benda salib, karena hari ini saya lihat kadang-kadang setiap tahun di Filipina juga ada orang yang disalibkan, dibuat tiang salib, dan orang manusia seperti kita biasa disalibkan di situ. Tetapi tidak mengubah sesuatu apapun. Itu hanya ikut-ikutan. Tetapi untuk Yesus berbeda, bahkan sejarah mencatatnya bahwa dia disalibkan, dan salib itu, penghukuman salib adalah hukuman yang paling berat karena orangnya nggak langsung mati. Kalau ditembak mati, dia langsung mati di tempat. Kalau disuntik mati, beberapa detik atau menit dia akan mati. Kalau dipancung, dia seketika juga akan mati. Tetapi disalibkan akan mengambil waktu yang panjang, sehingga bicara salib bicara penderitaan. Penderitaan yang begitu besar dari Allah demi saudara dan saya. Maka Yohanes 3 ayat 16 berkata, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi bukan salibnya, tetapi perkara yang terjadi di salib dan tentang siapa yang disalibkan. Ternyata yang disalibkan adalah Yesus, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Dan itu menjadi kebodohan bagi banyak orang sampai hari ini. Kenapa? Buat manusia perlu dipahami dengan akal sehat. Tetapi itu adalah fakta dan sejarah membuktikannya. Sehingga ini nyata membuktikan kasih Allah buat saudara dan saya. Oleh karena itu, bukan tentang salib yang kita gunakan di leher, bukan tentang apapun yang lain, tetapi tentang pribadi yang disalibkan yang adalah Tuhan, di mana dia membuktikan kasih-Nya yang begitu tanpa batas buat kita, orang-orang yang telah dipilihnya. Oleh karena itu, saudara, peristiwa salib itu perlu kita kenal, bahkan kita kobarkan. Karena ayat 18 berkata, yang diberitakan adalah salib atau perkara salib. Ayat 23 pun menyatakan hal yang sama. Tetapi kami beritakan Kristus yang disalibkan. Kami beritakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Jadi Yesus yang diberitakan. Karena di dalam Yesuslah terjadi penebusan. Di dalam Yesuslah kita masuk kepada rencana Allah melalui iman. Melalui Yesus yang telah disalibkan, melalui kematiannya, melalui darahnya yang dicurahkan ketika dia disalibkan, terjadilah pertukaran. Kematiannya mendatangkan kehidupan buat kita, kesengsaraannya mendatangkan
kehidupan dengan penuh damai sejahtera. Bahkan Alkitab mencatat dia memperdamaikan kita dengan Tuhan. Coba kita lihat di Galatia, saudara. Galatia 3 ayat, kita mulai dari ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi Yesus Kristus justru melalui perkara penyaliban telah dijadikan kutuk karena kita, saudara. Jadi karena peristiwa salib bagi budaya orang Yahudi adalah sebuah kutuk. Kalau seseorang dihukum mati oleh karena penyaliban, dia terkutuk, dia termasuk golongan orang terkutuk. Dan Yesus karena kasihnya telah memilih menjadi terkutuk demi saudara dan saya dengan cara mati di salib. Artinya perkara salib bukan tentang kayu yang adalah alat untuk orang dapat disalibkan, tetapi tentang pribadi yang disalibkan. Dalam hal ini Yesus Kristus Tuhan yang telah rela menjadi manusia sampai mati di kayu salib. Itu tertulis di dalam Filipi 2 ayat 5. Dia taat sampai mati di kayu salib. Untuk apa, saudara? Untuk menebus saudara dan saya, untuk memerdekakan saudara dan saya, untuk memperdamaikan saudara dan saya dengan dirinya, dengan Bapa. Itulah makna salib, itulah yang kita perlu pahami. Makanya ayat yang kita baca tadi katakan kita harus memberitakan salib. Bukan salib yang adalah kayu, tetapi peristiwa yang terjadi di kayu salib. Itu yang harus diberitakan. Sebab ayat 18, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Kebodohan bagi siapa? Bagi mereka yang akan binasa. Oleh karena itu saudara dan saya perlu menceritakan peristiwa di salib. Peristiwa di salib hanya berbicara tentang kasih Allah yang telah memberi yang terbaik, itu adalah nyawanya sendiri demi saudara dan saya. Itulah yang menjadikan keistimewaan peristiwa penyaliban Yesus. Kalau hanya berbicara tentang penyaliban, itu adalah hal yang umum, saudara. Tidak istimewa, tetapi apa yang menjadikannya istimewa dan khusus karena pribadi yang disalibkan adalah Tuhan sendiri. Allah yang menjadi manusia, Allah yang menjadi daging, firman yang menjadi daging. Untuk datang tinggal di tengah manusia, untuk mengalami apa yang manusia alami. Dia sangat paham sehingga dia menebus manusia melalui cara menggantikan manusia yang seharusnya mati. Karena Roma 6 ayat 23 katakan itu hukum dosa adalah maut. Itu hukumnya seharusnya kita terima. Tetapi karena perkara penyaliban, kita mendapat kasih karunia. Kita digantikan oleh Kristus sehingga kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Kita menjadi manusia baru di dalam Kristus. Inilah yang membuat istimewa. Jadi kalau kita mau menyimpulkan, jadi bukan salibnya yang penting. Jadi mau pakai salib atau tidak pakai salib tidak ada perbedaan. Sama aja, itu tetap hanya sebuah lambang. Kalau dipakai juga dalam mengingat peristiwa dan korban Kristus, boleh saja, tidak salah, tidak dosa. Kalau nggak dipakai tidak apa-apa, tidak masalah juga. Ditaruh di gereja salib atau tidak ditaruh salib tidak menjadi persoalan. Tetapi yang jadi esensinya adalah kita mengetahui, kita mengimani, kita mengayati korban Kristus yang menunjukkan kasihnya sebagai Allah bagi manusia berdosa. Dia yang istimewa. Dan perkara penyaliban Yesus menjadi sarana yang mendatangkan keselamatan yang saudara dan saya terima melalui iman kepadanya. Oleh karena itu bersyukur atas korban Kristus. Beritakan itu yang disebut memberitakan Injil. Injil berbicara tentang korban Allah, tentang kasih Allah, tentang kemurahan Allah, tentang kasih karunia yang kita terima dari Tuhan di dalam korbannya, di dalam Yesus Kristus.
Sehingga itu adalah kebodohan bagi orang lain, tetapi buat kita itu adalah istimewa. Itu adalah kekuatan Allah yang membawa kepada keselamatan abadi yang tidak bisa dibeli dengan uang, yang tidak bisa dibeli dengan perak, yang tidak bisa dibeli dengan apapun selain darah Yesus Kristus, Allah yang hidup dan kekal. Oleh karena itu saudara bersyukur kepada Tuhan, oleh karena iman saudara hari ini ada kepada Allah yang benar, Allah yang mengasihi saudara, Allah yang bukan ilusi, Allah yang telah membuktikan kasih-Nya dengan nyata, sehingga saudara dan saya tetap pegang iman kepadanya, layani Dia dengan tulus, sebab banyak orang lain kadang-kadang hidup seteru dengan salib Kristus ini. Dan sayang sekali untuk orang yang sudah mengalami kasih karunia, kalau hidup sembarangan. Kita perlu menghayati perkara penyaliban Yesus di kayu salib dan hidup seturut dengan perkara yang dikerjakan, yaitu keselamatan oleh anugerah yang telah diberi. Saya katakan shalom. Kalau saudara ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau ada topik yang mau dibahas boleh saudara tulis, ada nomor saya, boleh di komentar, sehingga kita sama-sama terus diperlengkapi, terus belajar bersama dan terus meneliti, menggali firman Tuhan, sehingga hal-hal yang membuat kita menjadi membingungkan dapat kita sama-sama pecahkan oleh anugerah Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Saya katakan shalom. Tuhan Yesus memberkati.